Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami wa bil lana ma madha ya minhu dawamu falam tara wa ma waqa'a subabatun abada fi jismihil hasani subabatun abada fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil ma madha ya wasi'al karami wa bil ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad 'athas wa la yura asba'ulin minhu fi 'alani wa la yura asba'ulin minhu fi 'alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ba'du. Kehadapan yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak kita bersama Bapak Daryono dan segenap keluarga besar beliau, dan yang kami hormati mereka remaja putra dan mereka remaja putri, insya Allah mudah-mudahan Allah muliain dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan masa depannya masa depan yang cerah, terang, gemilang, dan mudah-mudahan sukses selalu ke depannya. Cuman untuk sukses biasanya susah dulu ya, capek dulu, lelah dulu, nanti baru ke depannya menduang kesuksesan ya, mendulang keberhasilan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, susah-susah dahulu, senang-senang di kemudian. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah dalam pertemuan kita dan ridho Allah beserta kita dalam keseharian kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa banyak nilai-nilai yang Rasul wariskan buat kita, baik warisan dalam bentuk amaliyah ataupun warisan dalam bentuk qauliyah, dalam makna bacaan-bacaan. Jadi ada bentuknya af'aliyah, perbuatan yang kita wujudkan, kita ciptakan dan kita lakukan. Ada bentuk yang sifatnya bacaan. Di antara bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh beliau Rasul adalah bacaan yang senantiasa menyertai kita ketika kita memulai suatu perbuatan. Beliau menyatakan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Hadis lain bahwa aqta'u. Setiap perkara yang hati kita condong ke dalam itu perkara, dan perkara itu merupakan perkara yang baik, yang membuahkan kebaikan,
lalu perkara itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu menjadi kurang nilai keberkahannya, ai qalilul barakah, menjadi sedikit nilai keberkahannya. Jadi mau ngapain baik, dalam baik kecenderungan hati kita untuk melakukannya, maka lakukan dengan bismillah. Mau minum baca bismillah. Baik mau minum dengan mana, baru mau minum atau minum setiap kali kita meneguk air dalam satu gelas. Ya, jadi enggak tadi udah bismillah, sekarang ngelos lagi baik, enggak, bismillah ya terus setiap kali cegukan yang kita mau minum dari gelas itu dengan kesempatan yang berbeda. Minum nih, saya tunda dulu, minum lagi. Nah, setiap kali mau mulai meminum itu kita mulai dengan bismillah. Pastinya yang diminum itu bentuknya air. Air itu simbol dari pertama, air itu menjadi simbol dari kehidupan. Air itu simbol dari kesejukan, dan air juga menjadi simbol dari kebersihan. Orang bersuci pakai air. Orang lagi gerah banget yang enaknya pakai minum gitu ya, air, simbol dari kesehatan dan sebagainya. Terkait dengan betapa nilai yang besar yang terkandung dalam bismillah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bismillah itu sesuatu yang istimewa. Dalam suatu kesempatan beliau Rasulullah SAW, manakala di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau Rasul diberi kesempatan untuk melihat surga. Ternyata ketika beliau sampai di surga, lalu beliau begitu terkesan terhadap apa yang ada di bawah surga. Kalau kita di bawahnya hamparan. Kenapa? Karena di situ ada aliran sungai yang jumlahnya 4 sungai yang mengalir dari mulai tidak jelas awalnya dan berakhir tidak jelas ujungnya. Dari pangkalnya gak ketahuan, ujungnya juga gak ketahuan. Bukan berarti berujungnya laut, itu mah kali ini kita. Bukan berakhirnya setu, itu mah kali ini kita. Awalnya gak ketahuan, akhirnya gak ketahuan. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini kali dari mana dan mau kemana alirannya? Malaikat sendiri gak tahu. Lalu meminta, malaikat pun menanyakan, udah kalau gitu tanya aja langsung sama Allah. Nabi bertanya kepada Allah, lalu Allah jawab dengan dihadirkannya seorang malaikat untuk menjemput Nabi, untuk diajak Nabi melihat dari mana itu kali 4 aliran. Lalu Nabi dijemput oleh malaikat, dihantarkan oleh malaikat, maka sampailah Nabi kepada satu kubah. Kubah itu bangunan berbentuk lengkung, ya kayak masjid, di atasnya ada lengkungan, itu namanya kubah. Nah, bangunan seperti itu, besarnya bangunan semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini dari awal sampai akhir dikumpulin, itu tidak ubahnya seperti burung mencolok di atas gunung. Orang banyak kumpulin jadi satu wujud dia seperti burung yang sedang mencolok di atas gunung. Gede mana coba? Jauh banget bandingannya. Orang banyak, manusia banyak kumpulin jadi satu wujud kayak burung. Burung itu mencolok di atas gunung. Begitu pembandingnya, begitu kecilnya manusia dengan jumlah yang banyak, yang begitu besar dibandingkan besarnya itu kubah. Lalu ternyata kubah itu pun ada pintunya. Pintunya begitu besar dan begitu tinggi. Dan pintu ini ternyata dikunci. Lalu ketika Nabi lihat, oh kali ini kali-kali yang tadi yang 4 berasalnya dari kubah ini, tapi kubahnya dikunci di dalam. Lalu Nabi selesai sampai situ, Nabi pun mau pamit, mau pulang. Kalau malaikat nantang, nggak mau tahu di mana di dalamnya. Lalu jawab Nabi, ini kubah ini dikunci. Lalu kata malaikat, kan kuncinya ada sama kamu. Bagaimana saya membukanya? Lalu kata malaikat, buka kunci kubah ini dengan lafaz la ilaha illallah
Lalu ketika Nabi mengucapkan la ilaha illallah, gerbang itu pun, pintu itu pun terbuka. Lalu ketika sampai di situ masih gak jelas juga dari mana asalnya air kali. Ditelusuri sama Nabi, ya sudahlah, Nabi pamit aja. Lalu mereka tantang lagi, nggak mau tahu asalnya kali ini. Lalu nggak lama kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah, ternyata kali ini sungai yang tadinya begitu mengalir dengan baiknya di dalam surga berasal dari kubah, dan kubah ini pun di dalamnya masih ada kali, dan kali ini ternyata berasal dari suatu celah dan suatu lubang. Yang lubang itu adalah lubang yang ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tanya, Bismillah lubangnya ada berapa? Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim lubangnya ada berapa? Yang bundar hurufnya ada berapa? Ada berapa lubangnya? Mimnya ada berapa? 3. Ada lagi yang berlubang selain mim? Huruf H dalam lafaz Allah. Jadi ada 4, ada bismi, ada mimnya, lafaz Allah ada H-nya, kemudian Ar-Rahman ada mimnya, Ar-Rahim ada mimnya. Dan lubang itulah berasal kali-kali yang ada dalam surga, yang jumlahnya 4 aliran, berasal dari 4 lubang yang ada di dalam huruf mim dan H. Apa itu kalinya? Yang pertama ma'in ghairi asinin, air yang agak asin. Bukan berarti agak asin kayak kita, airnya tawar, enggak manis, tidak rasa apa, tapi begitu sangat menyejukkan. Yang aliran ini nantinya mengalir deras sampai ke ujung. Ternyata ujung dari aliran ini istimewa, berujung kepada satu tempat yang dinamakan Telaga Kausar. Telaga Kausar adalah telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alir air yang begitu sejuk, begitu bening, yang sejuk dan beningnya, sejuknya mengalahi daripada es, beningnya mengalahi mutiara yang begitu indah. Dari mim pertama apa? Ma'in ghairi asinin, air yang ghair asin, air yang menyejukkan. Kemudian selanjutnya apa? Memnya tadi mem, sekarang dari haknya itu keluar air yang namanya ma'ul labanin, air susu. Nahrul labanin, sungai susu. Dari lafaz Allah mengalir aliran yang membentuk sungai, dan aliran itu tidak lain adalah sungai susu. Kemudian lubang yang ketiganya yang berasal dari huruf, lubang yang kedua ya, lubang yang pertama berasal dari mim itu ma'in ghairi asin, yang kedua dari lafaz Allah haknya itu apa? Nahrul laban, sungai susu. Kemudian dia lafaz Ar-Rahman ada huruf mim, di situ ngalir sungai yang namanya Nahrul Asali, sungai madu, sungai madu. Lalu ketika sungai madu itu mengalirkan, otomatis namanya sungai madu, airnya berarti air madu, tapi enggak lengket. Kita habis minum madu, mandi madu udah di situ, tidur kita pada nempel apa lengket. Di surga enggak. Kemudian yang terakhir, sungai tersebut adalah Nahrul Khamri, sungai arak. Apa memabukkan? Memabukkan, tapi tidak sebagaimana memabukkannya orang yang air arak yang ada di dalam dunia. Jadi kalau mabuk di sana beda. Jadi orang-orang di surga itu ketika minum air arak mabuk, tapi mabuknya sampai begitu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Sehingga dia ketika dia mabuk, dia akhirnya bisa mabur beserta burung, lalu mabur ke sana kemari menikmati indahnya surga dan seterusnya. Cerita lengkapnya dalam kitab Daqaiqul Akhbar.
Jadi di dalam lafaz bismillah ada 4 lubang. Dari 4 lubang itu muncul sungai yang pertama ma'un asin, ma'un asinun, air ghairu asinin, yang air enggak asin. Yang kedua ma'ul labanin, air susu. Yang ketiga ma'u asalin, air madu. Dan yang ketiga ma'u khamrin, air khamr atau arak. Berasal dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Begitu istimewa lafaz bismillah, sehingga lafaz bismillah ini Allah catatkan menjadi, Allah bakukan menjadi sumber daripada mata air yang nantinya akan mengalir di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bismillah tuh jangan sepelein bismillah. Ya, beliau Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani cuma merutinkan, melazimkan, bahkan amaliyah beliau diantaranya beliau menyatakan ia mengamalkan daripada bacaan bismillah sebanyak mungkin. Kalau mau ngamal itu ada 787 kali baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada doanya khusus, cuman kalau buat kita bismillah sebanyak mungkin bela, nggak usah tajat begitu. Jadi bacaan di antara bacaan-bacaan yang Rasul anjurkan melalui hadisnya dan begitu diistimewakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan atau ketika kita minum atau hendak memasukkan sesuatu yang kita nikmati dari mulut, melalui mulut kita, maka saat kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, saat itu setan nggak bisa masuk menyertai makanan atau minuman kita. Di seadanya makanan itu mengandung bismillah, maka di dalamnya tidak akan diikuti, disertai oleh masuknya setan atau sesuatu yang memudorotkan. Maka ada bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillah kayak gitu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu sempat ditantang oleh orang kafir, kalau kamu mantap, kalau kamu benar, kalau kamu memang yakin dengan apa yang kamu sekarang ini anut dalam ajarannya, coba minum racun ini. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau minum racun itu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ternyata racun itu tidak berpengaruh buruk terhadap Sayyidina Ali. Ini saya nyontohin Sayyidina Ali, bukan suatu ajaran yang mesti kita amalin. Kalau kita sekarang jajal bismillahirrahmanirrahim minum racun, ya insya Allah berbusa ke mulut ya, dia belum tentu juga, karena yang membuat orang itu mudarat bukan racunnya, tetapi ketika Allah punya kehendak. Banyak orang yang mabuk tapi enggak karena minum racun, apalagi mabuknya namanya mabuk payang. Itu urusan hati itu. Ya, tidur nggak bisa tidur, wajahnya kebayang, kan itu keingetan baik, itu mabuk kebayang. Itu nggak minum racun, mabuk ya. Jadi kita banyak baca bismillah, maka fadilah besar akan Allah anugerahkan buat kita. Dengan syarat baca bismillahnya ikhlas. Banyak contoh, banyak kisah-kisah terkait dengan lafaz bismillah, sehingga ada seorang wanita ketika dia itu apa bahasanya, dengan kesolehannya sempat lakinya ngambil pekerjaan utamanya itu maling. Sampai-sampai ada bahasa lain, lakinya gedek juga gitu. Kenapa? Setiap lakinya pulang pasti nasihatin. Akhirnya tuh lakinya pengen membunuh itu perempuan. Tapi dijajal. Kalau akhirnya jajal bagaimana? Si laki itu dikasih, si perempuan itu dikasih emas, lalu orang laki itu pun menitipkan dengan syarat, kalau emas ini sampai hilang, kamu yang saya bunuh.
Lalu bagaimana? Ternyata si perempuan itu pun naruh emas itu di lemari, kalau bahasa kita ditutup rapat-rapat. Lalu si perempuan ini selesai, ya udah pergi. Lakinya datang ke kamarnya, ngambil itu emas, ngambil itu harta, diceburin ke dalam sumur. Lalu dengan ngejajal bahasa kitanya, dan tentunya pastinya si laki ini udah tahu bakalan nggak ketemu kalau disuruh ambil. Lalu si istri ini buka lemari, lalu dengan bismillahirrahmanirrahim pintu lemari dibuka, dilihat emasnya, diambil dan bisa diserahkan kepada lakinya. Lakinya kaget, kan tadi udah diambil, dicebur ke dalam sumur, kok bisa ada lagi di lemari? Sampai lakinya bertanya, ada apa? Oh, kenapa bisa bilang ada apa? Karena emas ini tadi sesungguhnya, terus terang aja nih mas, saya udah ceburin ke dalam sumur. Kok kamu ambil bisa ada lagi? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya membuka ini, mengambil ini dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Lalu saat itulah lakinya taubat kepada Allah, menjadi orang baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang semua bismillahirrahmanirrahim. Mulai sesuatu bismillah, insya Allah gak ada yang mudarat buat kita. Bismillahnya tapi yakin, jangan bismillahnya juga bismillah ngasal. Bismillahnya tentunya dengan keyakinan tentang kekuasaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut jamaah sekalian. Kita bicara fikihnya kemarin sampai tentang masalah Jumat ya. Apa Jumat yang kemarin? Seseorang yang sholat Jumat, maka orang yang melaksanakan sholat Jumat itu nantinya terbagi menjadi, ada orang sholat Jumat dia kagak wajib tapi sah. Ada orang yang sholatnya Jumatnya wajib tapi tidak dihitung dalam jumlah masyarakat yang ada. Ada orang yang jumlahnya dihitung, sholatnya juga sah. Mereka yang disebut mustautin. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat tapi dia tidak dihitung bagian dari jamaah itu, namanya orang yang disebut mukim. Lalu orang yang tidak wajib Jumat tapi sah Jumatnya siapa? Orang yang satu, orang yang punya uzur. Orang laki-laki sakit, dengan sakit yang tidak bisa ia menunaikan sholat Jumat, maka gugur kewajiban Jumatnya. Lalu dengan memaksakan diri dia kerjain itu Jumat, maka Jumatnya tetap sah. Seorang perempuan, dia kan gak wajib Jumat, lalu dia ngerjain sholat Jumat, maka sholat Jumatnya juga sah. Kemudian syaratnya Jumat, pertama kemarin dilakukannya itu sholat Jumat secara berjamaah pada rakaat pertama. Jadi kalau orang mengerjakan sholat Jumat ngikutnya pada rakaat kedua tidak sah, atau ngerjainnya sama sekali tidak dapat satu rakaat daripada Jumat, dia pun Jumatnya tidak sah, sehingga dia menyempurnakan menjadi sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah sholat Jumat itu wajib didahului oleh 2 khutbah. Jadi kalau umpama orang itu di situ tidak ada khutbahnya, lalu dia mengerjakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Karena syarat sah Jumat dilakukannya setelah 2 khutbah. 2 khutbah bagaimana yang menyebabkan sholat Jumatnya jadi sah? 2 khutbah yang dicatat sebagai 2 khutbah yang sah. Bagaimana bisa sah 2 khutbah? Maka syaratnya ada, rukunnya ada. Orang yang sholat Jumat berkhutbah wajib ketika berkhutbahnya diri. Jadi kagak sah khutbah kalau duduk baik, itu nggak sah, karena khutbah wajib berdiri. Kedua, syaratnya apalagi? Kudu diselingi antara 2 khutbah dengan duduk, sebagaimana orang menyelingi daripada 2 sujud dengan duduk.
Orang sholat sujud pertama, bangun, ngapain? Duduk. Buat apa? Nyelang daripada sujud berikutnya. Habis duduk baru dia sujud lagi. Jadi sebutannya dua duduk, dua sujud. Kenapa dua sujud? Sebab satu sudah diselang dengan tadi duduk. Khutbah juga sama. Khutbah itu dinamakan dua khutbah jika diselingi dengan duduknya khatib di antara dua khutbah, maka duduknya sebutnya syarat. Khutbah pertama selesai, yang barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin. Dan ujungnya fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk tuh khotibnya. Jadi kalau mau aku harus duduk diri berapa lamanya sih? Kagak sah. Kudu diselingi tuh khotibnya berapa lama? Ukuran tumakninah melebihi daripada tumakninahnya sholat. Bahkan dianjurkan untuk khotib ukurannya seukuran baca kulhu. Kalau sholat tumakninahnya ukuran subhanallah. Kalau di dalam duduk antara dua sujud, tumakninahnya dianjurkan selama ukuran baca kulhu. Bahkan ada ulama menyatakan sunnah bagi khotib duduk antara dua sujudnya dengan membaca kulhu. Kalau kita beda ya, lagi kagak nyambung. Kan khotib yang fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Artinya khotib nyuruh fastaghfiruhu, istighfar kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Terus kita apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang dibaca? Sholawat kok. Kan suruhannya fastaghfiru, suruh istighfar, kok bacanya sholawat. Salah ya nggak salah-salah amat, tapi hanya tidak sesuai dengan suruhan khotibnya nyuruh istighfar, kitanya baca sholawat. Atau gimana kita? Ya udah sholawat iya, istighfar iya, kulhu ya iya, tiga-tiganya baca. Kata hati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seterusnya baru ujung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lumayan lama kan? Terus apalagi dianjurkan bagi kita makmum membaca doa di antara dua khutbah itu, bahkan bagi khotib juga. Jadi kalau khutbah dijeda dengan duduknya khotib, kita dalam kondisi menunggu khutbah keduanya, maka kita disunnahkan untuk membaca doa. Kenapa? Karena bisa jadi, dan ini merupakan berdasarkan apa yang dikatakan ulama, bisa jadi antara dua khutbah itu adalah waktu di mana ketika kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak sama Allah. Karena dalam hadis di hari Jumat itu ada suatu waktu, ada satu kesempatan di mana jika orang itu berdoa maka pasti doanya tidak ditolak. Cuma di situ tidak dijelaskan kapannya. Maka ada ulama yang menafsirkan waktu tersebut adalah waktu di antara dua khutbah. Ketika kita tahu kondisinya seperti ini, maka ketika imamnya duduk antara dua khutbah, maka banyak-banyaklah sebisa mungkin kita berdoa. Paling tidak istighfar tadi menjadi doa, paling tidak. Apalagi dilengkapi Astagfirullahaladzim dan seterusnya,
pakai doa Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Baru wajib naik untuk khutbah kedua. Nah, syarat yang diantara syarat khutbah adalah duduk antara dua khutbah. Jadi khutbah tidak sah jika khatibnya tidak duduk di antara kedua khutbah. Dan khutbah menjadi sah jika khatibnya melakukan rukun-rukunnya. Apa rukunnya? Saya singkat-singkat saja. Tadi syaratnya sebenarnya banyak. Untuk aurat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu syarat khutbah. Maka rukunnya adalah 5 pada khutbah pertama, 4 pada khutbah pertama, 4 pada khutbah kedua. Jadi kalau hitungan secara terpisah, rukun khutbah ada 8. Rukun khutbah ada 8. Tapi 3 rukun itu merupakan rukun yang ada pada 2 tempat, 2 lagi 2 ada pada khutbah pertama dan kedua, 2 lagi ada di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Mana yang ada di khutbah pertama dan kedua? 1, hamdalah, alhamdulillah. Nah itu rukun tuh. Alhamdulillah pada khutbah pertama, alhamdulillah pada khutbah kedua, itu rukun. Kita yang ngaji kudu denger. Sebab kalau kita yang ngaji kagak denger, komo yang kagak ngaji. Sebab syaratnya khutbah diantaranya kudu rukunnya itu didengar oleh 40 orang. Nah, kalau kita yang ngaji kagak dengar, kumaha gimana orang yang kagak ngaji? Terjadi nggak sah khutbahnya karena nggak didengar oleh 40 orang. Lafaz yang diwajibkan alhamdulillah atau innal hamdalillah, pokoknya itu dengan segala bentuknya. Lalu ada tambahan alhamdulillah, khutbahnya kan itu 2 kali ya. Khutbah pertama tuh alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, alhamdulillah yang pertama itu rukun. Baru alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu tambahan hukumnya sunnah. Khutbah yang itu rukun yang pertama tuh alhamdulillahnya, alhamdulillah. Lalu di situ ada syahadat, tapi syahadat ini bukan rukun tapi disunnahkan. Tapi yang rukun mana? Sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu rukun yang kedua. Kita selaku santri, kita selaku yang ngaji, maka berkewajiban benar-benar untuk mendengarkan daripada itu rukun khutbah. Alasannya tadi lah, kalau kita yang ngaji aja kagak ngedengar, gimana yang kita yang ngaji aja nggak dengar, gimana yang kagak ngaji? 2 itu. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah itu 2 ada pada khutbah pertama dan juga ada pada khutbah kedua. Baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua itu merupakan rukun. Selanjutnya di khutbah kedua, khutbah pertama ada wasiat, di khutbah kedua juga ada wasiat. Maka rukun yang ada 3-3-nya itu ada 3. Rukun yang ada di kedua khutbah itu ada 3. 1 hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat. Ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati
faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu rukun, baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua. Jadi ada 3 rukun yang adanya itu pada khutbah pertama, juga ada pada khutbah kedua. Lalu 2 rukun lagi itu ada di pertama, dan yang satunya lagi ada di khutbah yang kedua. Rukun tadi, rukun pertama hamdalah sudah, sholawat sudah, wasiat atau ayuhan nas dan seterusnya. Lalu ditambah dengan baca Al-Quran, baca ayat. Nah, baca ayat di khutbah pertama itu rukun. Maka jadi patokan biasanya khotib itu baca ayat yang menjadi rukun adanya menjelang akhir daripada khutbah pertama, yang ujungnya barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Nah, itu kan ada sebelum barakallah itu ayat yang dibaca. Umumnya pakai apa ayatnya? La in syakartum la zidannakum wa idza adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid wa barakallahu wa lakum. Nah, itu 4 rukun khutbah yang pertama. Apa rukun pertama? Rukun khutbah yang pertama baca alhamdulillah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca wasiat, yang keempat baca ayat. Kemudian khutbah yang kedua tinggal tambahin beda ujungnya. Khutbah yang kedua rukunnya pertama baca hamdalah alhamdulillah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca wasiat, yang keempat baca doa. Bedanya di mana? Khutbah pertama bukannya doa tapi baca ayat. Khutbah kedua bukan baca ayat tapi baca doa. Jadi sama-sama ada berapa tadi? Jadi berapa? 4 di depan, 4 di belakang. 4 di depan pengulangannya 3, 1 yang berbeda. Ya, jadi semuanya ada 8 rukun yang wajib ada baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua. Kalau tidak ada ini rukun maka tidak sah khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya, Jumatnya juga nggak sah. Kalau Jumatnya nggak sah, jadinya wajib sembahyang Johor. Atau kalau jamaahnya menyadari, ulang lagi. Tidak ada acara mbit dulu apa mbit tadi khutbahnya kurang, jadi nggak sah khutbahnya. Jadi ulang lagi. Ngulangnya gimana ya? Nggak mesti panjang seperti pada khutbah yang biasa, singkat aja bisa. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih. Terus ayat baca boleh wa asri innal insana bismillahirrahmanirrahim. Biasa a'udzu dulu, seterusnya baca terus. Khutbah kedua pertama selesai dia duduk, habis duduk diri lagi, baca lagi alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus baca doa. Nah, itu rukun. Kalau nggak ada maka tidak sah khutbahnya, yang akibatnya juga sholat Jumatnya tidak sah. Ya, kita wajib tahu, diingetin terus nanti. Kenapa mesti wajib diingat? Pertama, kemungkinan bisa jadi suatu saat kita menjadi khotib. Yang kedua, karena ketika kita tidak ingatin nanti suatu saat bisa teledor kita sehingga kita lewat tidak mendengarkan daripada rukun khutbah. Berdampak jika 40 orang tidak mendengar khutbah yang rukunnya tadi, maka Jumat khutbahnya tidak sah.
Itu saja, mohon maaf. Dari tabi badaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'afwan ya karim ya arhamar rahim irhamna bi rahmatika wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.